Seperti yang lo tahu, gue kayaknya hobi banget nih ngomongin segala hal tentang manusia. Beberapa minggu lalu, gue ngomongin burger rasa manusia. Terus juga ada sup rasa manusia. Lalu juga ada manusia dengan 21 wajah. Bahkan juga nanti akan ada peternakan manusia. Nah, untuk episode kali ini, gue bakal ngomongin tentang pabrik manusia. Literally. Ceritanya ini kurang lebihnya adalah jadi ada driver ojek online yang mendapatkan order yang berasal dari sebuah tempat di mana tempatnya itu memanen segala hal yang ada di tubuh manusia. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan, kasus-kasus mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Gue yakin banget pasti lo udah familiar dengan pekerjaan yang bernama ojek. Iya, ojek, orang yang biasa keliling kota mengantarkan lo makanan atau barang menggunakan motornya. Nah, jauh di Afrika sana, di sebuah negara yang bernama Nigeria, profesi ojek ini juga ada loh. Sedikit info ya, di Nigeria sana ojek disebutnya dengan nama Okada. Sama seperti di Indonesia, komunitas ojek di Nigeria ini sangat kuat. Mereka sehabis narik gitu ya, itu bakalan ngumpul gitu cerita-cerita, beristirahat, tukar-tukar pengalaman, dan juga terkadang mengadakan gathering untuk mempererat tali persaudaraan di antara mereka. Tujuan mereka berkumpul adalah supaya mereka bisa melampiaskan keluh kesal mereka, bisa juga nih tukar-tukar informasi mengenai kondisi jalanan. Lalu pada tahun 2014 di negara Nigeria ada berita menggemparkan nih menyebar di antara ojek. Dua orang ojek dinyatakan menghilang begitu saja secara misterius. Tidak ada berita atau petunjuk mengenai dua ojek yang menghilang ini. Hal ini menyebabkan keheranan di antara komunitas ojek karena seperti yang lo tahu ya, komunitas ojek itu mempunyai solidaritas yang kuat. Mereka heran kok bisa ada dua orang ojek menghilang secara misterius dan kabarnya itu tidak diketahui kejelasannya. Dirasa muncul keresahan di dalam komunitas ojek, mereka pun membawa berita mengenai dua orang ojek yang hilang ini ke polisi. Sayangnya, polisi tidak begitu menanggapi kasusnya mereka. Polisi kayak beralasan, mungkin dua orang ojek ini tuh kabur dari istrinya, lari dari tanggung jawab, dan menempuh hidup baru di kota lain. Karena respon yang kurang memuaskan ini, komunitas ojek pada akhirnya mengambil alih penanganan kasus hilangnya dua ojek di antara mereka. Komunitas ojek pas lagi narik ya, pas lagi nganterin orang atau barang, mereka juga memperhatikan situasi sekitar dan mencari dua orang ojek yang menghilang secara misterius. Walaupun begitu, walaupun telah menyusuri pelosok pedalaman Nigeria, mereka masih belum juga tuh menemukan dua orang yang menghilang ini. Sampai pada tanggal 22 Maret tahun 2014, salah satu ojek yang bernama Landre itu menghilang begitu saja secara misterius. Padahal ya, Landre itu kemarin masih baik-baik aja, lagi nggak ada masalah. Tapi entah karena alasan apa dan bagaimana caranya, tahu-tahu hari ini dia tuh lenyap dari muka bumi. Yang lebih anehnya lagi adalah Landre menghilang pas lagi narik. Jadi awal mula Landre ini bisa menghilang adalah kayak gini nih ya. Dikarenakan ada dua orang ojek yang menghilang kemarin, para ojek itu melakukan sebuah kebijakan. Semua ojek yang udah menyelesaikan orderannya, mereka diwajibkan untuk ngumpul lagi atau balik lagi di pangkalan mereka. Pas hari itu, Landre mendapat orderan nih untuk mengantar seseorang. Landre pun pamit ke ojek-ojek lain yang ada di pangkalan. Dia bilang dia mau jemput orderan ini nih. Setelah beberapa jam, ojek-ojek yang di pangkalan ini merasa aneh. Kok Landre belum balik lagi nih ke pangkalan? Seharusnya orderannya udah selesai dong. Seharusnya dia udah nyampe lagi nih di pangkalan. Para ojek ini pun akhirnya koordinasi dong dengan ojek-ojek di pangkalan lain dan juga ojek-ojek yang ada di jalanan. Setelah beberapa saat mereka tukar-tukaran info, para ojek ini berkesimpulan bahwa Landre telah menghilang sesaat setelah pengambilan order. Alhasil komunitas ojek di sini menjadi panik dong karena kasus ini persis dengan kasus hilangnya dua orang ojek yang kemarin. Para anggota komunitas ojek berusaha mencari Landre dengan menelpon terus-terusan tuh handphonenya Landre. Tapi entah kenapa ya, setiap kali dihubungin nggak pernah tersambung ke HP-nya Landre. Seakan-akan HP-nya Landre ini tidak aktif. Yaudah deh, pada akhirnya komunitas ojek ini tidak bekerja dulu untuk siang itu dan mulai pawai mengeliling kota untuk mencari tahu keberadaannya Landre. Lalu salah satu temannya Landre yang bernama Ubo mendapatkan panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ubo yang lagi naik motor bareng dengan ojek lainnya ya, ini mengangkat telepon yang misterius ini. Pas diangkat, tahu-tahu Ubo mendengar teriakan laki-laki. Ternyata yang berteriak dari panggilan misterius ini adalah
Landre. Ubo di sini mendengar bahwa Landre itu kayak berteriak meminta tolong. Ubo lalu berusaha menenangkan Lare sambil bertanya mengenai keberadaannya Landre. Landre sambil berteriak itu meminta tolong dan dia bilang bahwa dia telah diculik dan sedang berada di sebuah basement. Ubo di sini yang mendengar tuh kayak bingung, kayak basement di mana? Ini maksudnya apa? Landre yang udah agak tenang ini menjelaskan bahwa dirinya itu diculik dan sekarang sedang dipenjara di sebuah basement bareng dengan 8 orang lainnya. Ubo di sini mulai paham, cuman masih bingung kayak what? Di penjara, diculik. Coba tenang dulu deh, kasih tahu lokasi lo tuh sekarang ada di mana. Landre itu bilang lagi bahwa dia tadi lagi nganterin orang ke hutan yang ada di pinggiran kota. Hutannya ini bernama Hutan Soka. Pas udah sampai di lokasi, dia langsung diculik sama banyak orang dan dibawa masuk ke dalam hutan dan dimasukkan ke dalam basement. Kebetulan Ubo tahu nih letak Hutan Soka itu di mana, tapi basement yang dimaksud oleh Landre ini Ubo sama sekali tidak paham. Lagi pula ya, Hutan Soka itu luas, hutan loh. Hutan yang bener-bener masih hijau banget, hutan yang rimbun. Sulit untuk mencari basement di tengah hutan yang luas dan rimbun. Landre pun akhirnya bilang dengan paniknya, masuk aja terus ke hutan. Nanti lo bakalan nemuin semacam jalanan kecil, jalanan setapak yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Ikutin aja jalan tersebut. Nanti lo bakalan ketemu bangunan. Dan gue ada di dalam basement yang ada di bangunan itu. Ubo pun menanyakan kembali mengenai detail-detail yang sekiranya Landre ingat mengenai basement misterius di tengah hutan ini. Pas Landre lagi menjelaskan, tiba-tiba Landre berteriak meminta tolong dengan suara yang keras banget. Gak lama, teleponnya pun terputus. Ubo yang mendengar suara terakhir dari Landre ini ikutan panik juga. Ubo pun melaporkan panggilan dari Landre ini ke ketua komunitas ojek. Ketua komunitas ojek yang mendengar berita ini lalu mengumpulkan kurang lebih sekitaran 40 orang ojek untuk berkumpul dan pergi menuju ke depan Hutan Soka. 40 orang ini akhirnya sampai tuh di Hutan Soka dan menggunakan motornya mereka semua menyusuri hutan. Mereka semua pada akhirnya menemukan tuh jalan setapak, jalan yang kecil banget yang dibilang kayak samar-samar gitu ya. Yang di kanan kirinya tuh ada banyak rumput-rumput hutan yang tinggi. Ubo di sini ingat lagi petunjuk dari Landre dan yakin bahwa ini adalah jalan yang dimaksud oleh Landre. Ya udah deh, 40 orang ojek ini akhirnya turun dari motor dan mereka berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang kecil. Jalan setapak ini kondisinya benar-benar kecil dan agak samar-samar. Saking kecilnya, 40 orang ojek yang berjalan di setapak ini mesti berbaris satu barisan. Dikarenakan Hutan Soka merupakan hutan yang lebat juga, Ubo yang ada di paling depan itu kayak membuka jalur, kayak menyampingkan rumput-rumput supaya ojek-ojek yang ada di belakang tuh bisa lewat dengan lancar. 40 orang ojek yang lagi jalan setapak ini, jalannya tuh pelan-pelan tanpa suara karena harapan mereka adalah mereka bisa mendengar atau mencari tahu keberadaan persis lokasinya Landre dari suara teriakannya Landre. Pas lagi jalan pelan-pelan gitu ya, Ubo mendadak diam. Dia kayak menyuruh ojek lainnya yang ada di belakangnya untuk tidak bergerak, berhenti, stop dulu karena Ubo notice ada semacam pergerakan di rumput tinggi sekitar 20 meter di depan dia. Seluruh 40 ojek ini berhenti bergerak dong sambil juga mengantisipasi apa yang bakalan terjadi. Pas mereka lagi berdiam tanpa suara, tiba-tiba 20 meter di depannya Ubo muncul seorang pria berpakaian serba hitam muncul di hadapan mereka semua. Pria ini lalu mengeluarkan senjata rifle-nya dan mulai menembaki ke 40 ojek ini. Para ojek ini panik dong melihat pria bersenjata sedang menembaki mereka. Mau nggak mau, 40 orang ini akhirnya kabur tuh, pada mundur balik semua. Pas udah sampai di depan hutan lagi, di tempat mereka meletakkan motor ya, mereka kayak ngos-ngosan karena lari. Beberapa ada yang kena luka tembak tapi nggak fatal dan semuanya tuh bingung kayak apa yang sebenarnya baru terjadi. Ketua dari komunitas ojek ini akhirnya menelpon anggota yang lainnya, suruh mereka semua untuk ngumpul di sini di depan Hutan Soka sekarang juga. Dia juga meminta seluruh anggota ojek untuk pulang dan mengambil senjata mereka. Lalu by the end of that day, ada sekitaran 60 anggota ojek berkumpul di depan hutan. Semuanya membawa golok, tombak, pisau, terus juga pistol, sambit, dan berbagai macam senjata. Ketua ojek lalu memerintahkan seluruh anggota ojek untuk menyerang pria misterius tadi. Rencananya mereka adalah menyerbu dan menyisir Hutan Soka. Kalau sekiranya ada orang yang berbahaya atau dianggap musuh, mereka bakalan habisin langsung di tempat. Ya udah deh, mereka semua masuk lagi tuh ke hutan. Kalau tadi mereka masuk secara diam-diam ya, sekarang mereka masuk dengan berlari. Suasananya tuh kayak orang kerusuhan, kayak tawuran, kayak rame banget. Semuanya berteriak kayak udah siap-siap mau berperang. Singkat cerita, setelah masuk ke hutan dan mencari pria misterius tadi, mereka tidak menemukannya tuh. Tapi yang mereka temukan adalah bangunan misterius. Bangunannya ini kayak semacam kotak gitu berukuran 9 meter persegi yang dibangun pakai semen dan batu bata secara asal, dan pintunya bukan terbuat dari kayu melainkan
terbuat dari seng. Di sekeliling bangunan itu juga ada semacam pagar kawat, tapi ya kondisi pagar kawatnya ini kayak udah rapuh dan dirambati oleh tanaman hutan. Kurang lebihnya ya bangunan ini berasa kayak gubuk tapi terbuat dari semen dan batu. Ya udah deh, seluruh anggota ojek mengepung bangunan ini karena mereka semua menduga kalau pria misteriusnya itu bersembunyi di dalam gubuk. Mereka coba buka tuh pelan-pelan pintu sengnya. Di sana para ojek itu udah siap-siap menyerbu tuh. Pas dibuka, yang muncul itu bukanlah pria berpakaian hitam, melainkan bau bangkai yang sangat busuk. Para ojek di sini udah feeling gak enak nih karena baunya ini entah kenapa ya kayak membawa kabar buruk. Perlahan, beberapa anggota ojek itu masuk ke dalam gubuk dan ternyata di dalam gubuk ini ada banyak baju, celana, sandal, sepatu yang kotor gitu berserakan di lantai. Mereka pelan-pelan memeriksa tuh baju-baju yang berserakan dan di balik baju tersebut ada semacam pintu kecil di lantai. Pas pintu kecil di lantai ini dibuka, ternyata isinya adalah tangga menuju basement. Di sini, Ubo langsung ingat dengan pesannya Lanre. Dia bersama beberapa anggota ojek lainnya itu pergi ke basement melalui tangga ini. Di sini, Ubo melihat di dalam basement ternyata terdapat sebuah penjara buatan. Di dalam penjara buatan terdapat 12 orang yang semuanya kurus dan compang-camping. Ubo dengan cepat meminta bantuan anggota ojek lainnya untuk mengeluarkan orang-orang dari penjara yang ada di dalam basement. Satu persatu dari tahanan ini dikeluarkan ya. Dan di sini Ubo notice, mana Lanre? Lanre tidak ditemukan berada di antara 12 orang yang di penjara ini. Ubo dan beberapa anggota ojek lainnya itu ke bawah lagi dong ke dalam basement dan memeriksa lebih detail. Pas Ubo dan teman-temannya itu ngelihat ke bawah lagi, mereka menemukan semacam kubangan air, semacam genangan air yang cukup banyak. Pas Ubo senterin genangan airnya ini, dia kaget karena di dalamnya itu ada buaya. Buayanya ini sempat menerkam Ubo, cuman karena Ubo posisinya di daratan ya, jadinya dia bisa menghindar. Buayanya ini rame-rame langsung dibunuh sama Ubo dan teman-temannya. Pas buayanya udah mati, Ubo bingung. Kenapa ada kolam buaya di dalam basement? Ubo pun dengan lebih berhati-hati ya memeriksa basement ini dan Ubo menemukan ada banyak mangkok besar gitu berserakan di sisi lain basement. Di sana juga ada sebuah meja, rantai, banyak pisau dan golok, lalu juga gergaji mesin. Di dekatnya meja ini ada semacam alat yang bernama guillotine. Guillotine bagi yang belum tahu adalah alat yang fungsi utamanya adalah memenggal kepala. Di sini Ubo langsung paham bahwa bangunan ini, basement ini bukanlah penjara, melainkan pabrik manusia. Ubo dan beberapa temannya itu pada muntah ya karena tidak bisa menelan fakta yang menjijikan dan mengerikan ini. Mereka semua keluar tuh dari basement dengan perasaan ngeri karena ternyata menurut dugaan mereka, tahanan penjara yang mereka baru aja selamatkan ini bisa jadi adalah korban selanjutnya dari penculikan pabrik manusia. Para anggota ojek ini pun akhirnya melakukan investigasi kecil-kecilan dan menurut mereka, bangunan ini merupakan tempat di mana kriminal memanen organ manusia untuk dijual ke black market. Organ-organ ini mereka panen karena selain dijual ke black market, di Nigeria ada semacam kepercayaan tentang ritual magis atau magic yang memerlukan organ tubuh manusia. Beberapa anggota ojek ini juga itu menanyakan ke warga lokal yang tinggal di jauh sekitaran hutan, yang tinggal di depan hutan. Mereka bersaksi bahwa sering banget ada mobil jeep hitam masuk gitu ke dalam hutan setiap malamnya. Setiap kali mereka masuk ke dalam hutan, nantinya pas tengah malam mereka mendengar suara teriakan gitu, samar-samar dari dalam hutan. Para warga lokal ini sudah melaporkan temuannya ini ke polisi, tapi polisi tidak bertindak banyak, bahkan kayak mengabaikan laporan temuan ini. Alhasil ya warga lokal kayak terima aja gitu kalau tiap malam sering ada suara teriakan samar-samar dari dalam hutan Soka. Di sini Ubo bertanya kepada 12 tahanan yang baru aja diselamatkan. Dia bertanya, kok kalian bisa diculik? Ya, kalian ini siapa? Asalnya dari mana? Dan lain-lain sebagainya. Para tahanan ini menjawab kalau beberapa di antara mereka adalah warga biasa yang pas lagi ke pasar tahu-tahu diculik, yang pas lagi tidur di rumah tahu-tahu diculik, yang pas lagi aktivitas tahu-tahu diculik. Ubo bertanya lagi nih ke semuanya, kira-kira kalian melihat nggak pria yang ciri-cirinya seperti Lanre? Para tahanan ini kebingungan. Nggak ada tuh pria yang ciri-cirinya seperti Lanre di antara mereka. Salah satu tahanan itu kayak menambahkan lagi, mungkin Lanre itu ada di pabrik yang lain. Bo di sini kaget. What? Pabrik manusia lain? Emangnya ada lagi pabrik selain ini? Gak lama, teleponnya Ubo ini berbunyi. Teleponnya ini ternyata berasal dari nomornya Lanre. Pas Ubo angkat, Ubo merinding karena suaranya ini bukanlah suara Lanre, melainkan suara dari pria misterius. Suaranya ini bilang, kalau mau teman lo selamat, jangan cari gue. Walaupun udah diancam lewat telepon ya, Ubo dan para ojek-ojek lainnya berusaha tuh mencari Lanre di sekitaran hutan yang juga menyambung ke sebuah gunung besar. Sayangnya sampai sekarang Lanre tidak bisa ditemukan. Besar kemungkinan ada banyak banget nih pabrik manusia yang tersebar di hutan
gunung, dan juga seluruh penjuru negara Nigeria. So, itu adalah cerita tentang pabrik manusia yang memanen organ manusia. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.